Oke guys, pada video kali ini gue akan menjelaskan dan mereview mengenai Lady Pearl yang baru-baru ini rilis ya. Mari kita lihat penampakan sinarnya. Nah ini dia Lady Pearl. Dia merupakan sinar tipe reticle atau marksman. Kalau dilihat sekilas dari penampilannya Lady Pearl ini ya, dia ini seperti bangsawan. Tapi memang benar dia ini seorang bangsawan. Kita bisa lihat di arrest record. Nah, di sini investigasi menyatakan bahwa si Lady Pearl ini datang dari keluarga yang kaya di East Side dan juga memiliki finansial atau keuangan yang bagus, pendidikan finansial, dan juga dikenal baik di kalangan sosialita. Nah, dia tuh tiba-tiba menghilang dan memutuskan hubungannya dengan keluarganya dan pergi ke East Side, ke pinggiran East Side dengan identitas palsu, lalu mengambil ahli Fortuna Theater yang kemudian membuat Fortuna Theater tuh terkenal karena diri dia. Untuk lanjutannya kalian bisa pause dan baca sendiri. Gue hanya memberitahukan aja mengenai penampilannya si Lady Pearl ini ya, karena kita kan udah masuk ke eventnya. Kalian penasaran kan tentang dia itu? Nah ini gue kasih tahu aja. Oke, kita masuk ke info atau trade-nya ya. Jadi Lady Pearl ini memberikan damage physical dan menembakkan beberapa peluru di setiap normal attack-nya dan memprioritaskan musuh yang berbeda. Jadi itu nembak selalu beda musuh. Nanti gue jelasin di showcase gameplaynya ya. Setelah peluru pertama mengenai musuh, nah nanti kalau dia nembak ke musuh yang sama, damage dia tuh hanya terkena 15% dari original damage. Nah itu ada minusnya, tapi nanti gue kasih tahu kenapa minus dan tidak begitu penting, karena bisa lihat di sini ada mania intensify-nya. Dia normal attack-nya nambah 20%. Jadi untuk mengurangi kekurangan tadi, di mania intensify-nya ada normal attack damage 20%. Apalah. Oke, jadi kita bahas lanjut ke skillnya tanpa berlama-lama lagi. Kita lihat normal attack-nya rehearsal namanya. Lady Pearl tuh menembak dengan 2 tembakan ya. Jadi dia itu bawa 2 pistol. Dan dia tuh menembak 2 kali dalam satu normal attack-nya. Dan pelurunya memberikan damage physical kalau maksimal itu damage-nya 140%. Dan lihat jangkauan tembakannya, ada 6 kotak panjang benar. Makanya ini membuat dia tuh spesial tuh ini. Mirip kayak jangkauan tembaknya si Langley. Jadi menurut gua ya bagus lah, worth it. Lanjut ke ultimate-nya, Opportune Choice. Jadi Lady Pearl tuh mereload 2 pistolnya dan membuka panggung. Jadi nanti kalau kalian lihat dia ulti, pasti ntar ada panggung, wah, shining, shimmering, splendid dah pokoknya. Megah banget dan bersinar. Dan dia tuh mendapat penambahan attack sebesar 200 poin. Maksudnya apa? Jadi kalau lihat di info ya, kan di sini gua attack-nya 731 tuh 731. Kalau lu pakai ultimate, dia nanti nambah 200 attack. Jadi total attack dia jadi 931. Itu raw attack dia. Jadi bayangkan dia ulti itu nambahin attack pribadinya sendiri, maksudnya original attack 200 poin, gila. Lalu rehearsal itu maksudnya normal attack-nya menembakkan 4 peluru. 4 peluru setiap kali dia tembak. Dan setiap pelurunya itu memberikan damage 240% physical damage. Waduh. Dan ini berlangsung selama 12 detik dan dia nggak bisa recover energi. Oke. Cost-nya 30 sih, tapi nggak apa-apa. Bisa diakalin dengan crime brand yang sudah rilis. Dan nanti juga di event Guild atau Tide of Ashes ada personal crime brand khusus buat dia. Bagus. Oke, lanjut ke pasif satunya, Intermission. Itu untuk setiap 4 normal attack Lady Pearl,
peluru berikutnya atau normal attack berikutnya itu akan memberikan damage 420% per peluru. Nah, nanti kalau di showcase kalian bisa lihat ada peluru gede yang terbang ke arah musuh. Nah, itu pasif satunya intermission tuh aktif ya. Nah, makanya gue bilang apa, nggak begitu minus juga kalau dilihat dari trade-nya kan 15% doang. Tapi kalau dilihat dari beberapa angka-angka ini nggak apa-apa lah, nggak masalah. Oke, lanjut ke pasif 2-nya Star Making Technique. Jadi di awal battle Lady Pearl akan membuat pokoknya kalian bisa lihat panggung bulatan. Nah, ukuran panggungnya itu walaupun bulatan tapi tercover 3x3. 3x3. Walaupun kalian lihat itu lingkarannya nggak full, tapi itu ditulis di sini 3x3. Jadi efeknya dia akan memberikan normal attack plus 30%. Jadi normal attack sinner lain atau tim kalian yang berada dalam lingkaran itu akan normal attack-nya akan bertambah 30%. Bagus kan, ini support banget lah. Suportif banget tipe retikelnya. Lengli mana bisa. maaf. Oke, lanjut Shackle. Jangan Shackle dulu kali. Crime Brand. Oke. Jadi Crime Brand-nya namanya Curtain Call. Mirip-mirip nama bosnya kayak kemarin itu, gue lupa, udah selesai sih. Oke. Jadi eksklusif Crime Brand-nya itu Lady Pearl itu memberikan damage 1200% physical. Jadi dia itu memberikan damage ya, kayak skill juga. Terus ada juga 2 core break di satu kolom doang. Dia cuma satu kolom doang sih, tapi nggak apa-apa lah. Setelah itu semua sinner kita itu akan mendapat 50% attack speed bonus selama 10 detik. Gila, 50% attack speed bonus tuh luar biasa, gila banget dah pokoknya. Jadi ini cocok banget untuk attack speed tim ya. Buffnya ini benar-benar cocok untuk attack speed tim. Nanti mungkin kalau ada kesempatan gue showcasein juga sekalian. Menurut gue wajib untuk di tigain lah, di unlock 3 eksklusif frame-nya. Lihat yang kalau 1 dia cuma 20%, kalau 2 dia 35%. Lihat di sebelah kanan guys, kalau level 3 dia 50%. Jadi wajib lah unlock full biar 50% attack speed gacor guys. Oke, kita lanjut ke Shackle-nya. Ini agak ribet ya untuk dimengerti, tapi gue akan mencoba menjelaskan kalian secara detail. Ya, Shackle 1, Jukebox. Jadi intermission pasif satunya itu nanti dikurangin kondisinya jadi 3 kali. Kalau kalian di intermission kan tadi untuk setiap 4 normal attack. Nah, kalau di Shackle 1 dikurangin 1. Jadi kalian cuma perlu 3 kali normal attack, maka peluru yang nanti gede damage-nya 420% ini bisa aktif dalam 3 kali normal attack doang. Dan kalau dilihat dari attack speed-nya si Lady Percy ya, 3 normal attack mah cepet, itu paling berapaan doang. Oke, jadi S1 untuk penambahan damage-nya Lady Percy cukup. Kalau kalian hoki atau nggak nabung, iya cukup S1. Oke, lanjut Shackle 2. Oh, penambahan attack 5%. Oke lah. Shackle 3 sebentar. Oke, Shackle 3 damage intermission yang tadi pasif satunya alias peluru gede itu bertambah 125% dari original damage-nya. Kalau tadi kita lihat intermission-nya tuh damage pelurunya 420% ditambah dengan 125. Jadi damage pasif satunya 545%. Tuh, bayangin, bagus benar gak tuh? Ini untuk personal damage dia ya. Lanjut ke Shackle 4. Nah, Shackle 4 ini titik puncak Shackle-nya si Lady Pearl. Namanya Grand Slam. Setelah peluru pertama terkena musuh. Nah, damage normal attack-nya kalau kena ke target yang sama, ke musuh yang sama, bertambah menjadi 25%. Wow. Jadi nggak minus jadinya. Nggak jelek-jelek banget. Kalau tadi kita lihat di trade-nya 15%.
Nah, kalau cycle 4-nya jadi 25%, naik lagi damage-nya. Worth it lah ini mah. Kalau oke, kita masuk ke cycle 5, oke, biasa aja lah ya, attack 5%. Untuk Rembrandt sendiri, gua saat ini pakainya Overthrown Tower sama Inversion Slash. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan dengan energinya yang 30, jadi gue perlu energi secepat mungkin. Dan juga karena dia pakai normal attack-nya, jadi normal attack-nya juga si ready percepat, jadi kemungkinan untuk aktif terus lebih banyak chance-nya. Dan untuk ini semoga juga crit ya. Gue manfaatin Overthrown Tower basic statnya crit rate. Oke, kita akan lanjut ke showcase. Oke guys, sekarang kita memasuki sesi review dari gameplay Lady. Di sini gue akan menjelaskan bagaimana normal attack serta trade peluru Lady bekerja ya, dan juga bagaimana pasif 1 dan pasif 2-nya bekerja juga di sini. Oke, mari kita mulai. Di sini gue memakai Crime Brand Solo Dance untuk meningkatkan damage normal attack dan ultimate-nya. Dan kita bermain di stage EX2 strip 1 ya. Di sini gue pakai Hamel, ada Darren, dan ada mas-mas ganteng ini, Donald. Oke, mari kita mulai, tapi gue akan secepat mungkin mempause untuk memperlihatkan normal attack Lady bekerja. Oke, lihat. Jadi normal attack Lady yaitu menembakkan 2 peluru dari pistolnya ya. Jadi satu normal attack mengeluarkan 2 peluru. Nah, normal attack yang pertama dari sini kita bisa lihat 1 peluru sudah keluar, harusnya 1 lagi keluar, maka normal attack-nya si Lady sudah 1 ya. Dan lalu dari info trade-nya, pelurunya selalu akan menargetkan lebih dari 1. Jadi misalnya di sini kan ada 2, jadi dia pasti satu peluru ke yang caster, ke yang ini nih lihat, ke sini, lalu 1 lagi dia akan ke kura-kura. Oke, mari kita mulai dan akan gue slow motion sebisa mungkin. Lihat, bener kan prediksi gue? Jadi 1 peluru ke caster, 1 peluru lagi ke kura-kura. Ini sudah 2 normal attack. Ini normal attack yang ketiga. Oke, maka intermissionnya aktif, peluru besar. Lihat. Cus. Nah, tuh peluru besar tuh intermission yang pasif 1. Nah, itu dia. Masuk normal attack ke 1 lagi. Oke, normal attack kedua. Tus. Oke, normal attack ketiga. Ayo Lady tembak. Oke, tembak lagi. Nah, ini masuk ke normal attack 3, berarti intermission pasif 1, peluru besar. Tus. Nah, itu dia. Jadi itu ya guys. Jadi normal attack Langley itu normal attacknya Lady ini dia akan menembak 2 peluru, dan 2 peluru itu pasti akan nyosor atau menembak musuh yang berbeda sebisa mungkin. Kalau ada musuh yang berbeda, dia bakal nembak musuh yang berbeda. Dan kalau sudah 3 normal attack, dia akan masuk efek intermission 1. Intermission yaitu peluru besar. Yang tadi gue bilang damage-nya itu 420%. Kenapa gue bilang 3? Karena gue sekarang sudah cycle berapa? Cycle 4. Sedangkan kalau kalian cycle 1 itu intermission atau normal attack yang harus kalian lakukan cukup 3 aja, lalu peluru besar itu akan keluar. Oke. Lalu gue kasih tau lagi. Di sini di bawahnya si Lady ada 3 lingkaran besar meliputi kolom yang ini, kolom ini, kolom ini, kolom yang ini, kolom ini juga, ini dan
di mana Dawn, Hamel, dan Darren berada ini adalah kolom di mana buff normal attack dari pasif 2-nya Lady aktif. Nah, jadi seluruh sinner yang berada di kolom yang 3x3 ini itu pasti normal attack-nya bertambah 30% kalau level 10 ya guys. Nah, jadi si Lady ini bener-bener tipe reticle yang suportif banget. Jadi tim buff-nya tuh banyak. Oke. Udah cukup mengerti ya guys ya untuk trade normal attack-nya. Dan pasif 2-nya mengenai lingkaran ini. Maka kita coba kelarin dulu sambil gua intermezzo dikit mengenai skill-skillnya si Lady ya. Oke. Nah, biarinlah di stun dulu lah. Kita percepat. Oke. Nah, dia kalau target satu musuh doang itu damage-nya kecil. Tapi karena gue udah cycle 4, jadi nggak begitu ngaruh. Makanya dia ini cocok sekali untuk wave clearer atau untuk lawan musuh-musuh yang rame-rame dah. Oke, kita langsung aja. Atau belum ya? Belum kali. Tunggu ramean lagi. Nah. Ayo. Nah, lihat si Lady. Kalau ulti dia nembak 4 peluru sekarang. 4 peluru dalam satu normal attack. Setelah itu dari reload. Dia muterin pelurunya, dia nembak lagi 4. Oke ya, mulai dari sekarang. 1 2 3 4, maka animasinya dia reload, dia muterin barelnya pistolnya. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau dia ulti, dia akan nembak 4 peluru ya dalam satu kali normal attack-nya. Dan intermissionnya akan aktif, langsung nembak 4 peluru juga. Sakit juga tuh, luar biasa. Oke. Sudah mau selesai ya ini ya. Oke, Darren turut andil dalam core breaker ya di sini ya. Oke, sepertinya cukup lah ya untuk penjelasannya. Kita akan masuk ke stage berikutnya untuk showcase. Oke, kita masuk ke sesi showcase yang kedua. Kita akan main di stage biasa gua tampilin di EX1 strip 1. Di sini gua akan menunjukkan bagaimana Lady bisa berguna sebagai wave clearer atau pembantai mobs kecil, mobs ramai atau monster enemies ramai ya guys. Oke, di sini gua pakai si Chameleon juga, Mami Chameleon, untuk membantu normal attack dan attack speednya bertambah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita showcase bagaimana Lady bekerja sebagai mobs clearer. Gasken. Oke, lihat. Oke, terus. Belum ya, belum rame. Nah, udah mulai rame nih. Gas. Lihat, satu normal attack dia nembak 4 peluru. Oke, dia reload. Lihat, dia reload, dia muterin pistolnya, mulai lagi normal attack kedua. Dia nembak 4 peluru. Dia reload lagi. Lanjut ke intermission. Tuh, dia nembak 4 peluru intermission. Pasif satunya maksudnya. Kita bantu dengan attack speed ini supaya makin cepat. Musnah semua guys, musnah. Nah, yang tersisa udah. Terus. Selesai semua. Lihat, wave 1 kelar. Dengan Lady Pearl, damage-nya 95% dikuasai oleh Lady Pearl. Yalah, cuma dia doang di sini yang gua taruh. Oke. Seperti yang gue jelaskan lagi, gue akan mengingatkan sekali lagi. Di bawah kakinya Lady Pearl itu ada
pasif 2-nya atau lingkaran yang memberikan sinner dalam kolom 3x3 normal attack bertambah 30% ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, habis ini kita akan melihat bagaimana eksklusif Rembrandt Lady, dan kalian juga boleh lihat begitu bagusnya animasi yang diberikan Ice Snow kepada eksklusif Rembrandt-nya Lady. Sangat-sangat wow. Kalau tadi ultimate kan begini, nah lihat bersinar. Kalau yang ini beda. Tuh, ada petasannya jir. Dan ya, dia cuma bisa menargetkan satu kolom doang guys. Jadi dia bisa core break di satu kolom ini doang. Walaupun cuma satu kolom doang, tapi efek selanjutnya yang bagus yaitu memberikan satu tim attack speed 50%. Nah, itu yang kita harus lihat positif side-nya ya, sisi positifnya. Oke. Mana nih, gue nunggu yang musuh yang gembul ini. Nah, ini dia si gembul. Lihat. Lihat. Dan juga saat pakai eksklusif Rembrandt-nya dia, jangan tergesa-gesa saat make, atau pas kalian pakai eksklusif Rembrandt kalian coba pindahin. Kenapa? Karena nanti bakal tidak terdeteksi, alias eksklusif Rembrandt-nya skillnya itu tercancel. Bukan hanya serangan kamu doang cancel, tapi skillnya pun ke cancel, jadi nggak bakal muncul tuh animasinya. Dan kita lihat lagi animasinya, lihat damage yang diberikan 1. Nanti setelah satu ini baru damage yang sesungguhnya turun. Lihat nih, ada animasi turun. Lihat. Oke, jebret 8.715. Nah, jadi begitu cara kerja eksklusif Rembrandt-nya si Lady ya. Jadi damage yang pertama, yang 1 itu merupakan core break. Jadi itu fungsinya untuk core break. Lalu pas animasi berikutnya ada sesuatu yang jatuh, itu peluru, itu baru damage yang 1200% physical damage-nya itu bekerja. Dan setelah itu baru muncullah attack speed. Lihat di sini attack speed buff timnya itu aktif ya. Buset, cepet banget ya tadi. Udah kayak petasan aja. Ada. Oke, dikit lagi. Terus kelar. Oke. Oke, kita lihat damage-nya 314.990. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi Lady Pearl ini sebenarnya luar biasa bagus, tapi karena banner yang akan datang itu cukup sangat-sangat genting, dimana kalian harus mendapatkan limited sinner, dan limited sinner yang keluar ada 2. Yang pertama limited sinner tipe magical fury, dan itu burn ya, tipe burn, yaitu Yao, dan return banner si Darren. Nah, tapi kalau kalian ada resource lumayan, kalian cukup bisa lah pull untuk Lady Pearl. Cukup cycle 0 saja cukup. Lady Pearl itu sinner yang cukup versatile, di mana aja bisa, dan mudah dipakai lah, easy to play. Terus dia itu menyediakan berbagai buff, terutama permanen normal attack buff ya untuk sinner tim kita. Yang ini, yang tadi lingkaran bulat di bawah kaki itu yang 3x3. Lalu eksklusifnya juga memberikan 50% attack speed yang sangat berguna untuk buff tim, terutama attack speed tim. Ya, tapi itu terserah kalian sih, apakah kalian mau mempull reticle sinner terbaik saat ini, walaupun kelemahan dia itu
single target, tapi untuk mobbing atau wave clearer dia ini sangat-sangat bagus, terutama dia tuh cukup suportif ya. Oke, seperti biasanya terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton video penjelasan ini. Gua harap kalian dapat informasi baru mengenai Sinner Reticle yang baru rilis kali ini. Oke, see you in the next video. Bye bye.